Tetapi yang ada masalah itu adalah ketika teman-teman itu pengen menghitung pembayaran gaji lembur ya. Nah, apalagi kalau seandainya nih teman-teman udah lembur sampai 50 jam, ternyata Zanggyo yang dibayarkan itu nggak sampai 50 jam seperti itu ya. Mungkin kaisannya warui, jam kerja teman-teman dikurangi, atau mungkin lembur teman-teman nggak dianggap beberapa jam. Itu ada ya. Terus bagaimana kalau seandainya nih teman-teman ternyata sudah lapor ke TSK? Nah, ternyata TSK-nya malah ngebela perusahaan. Nah, hal-hal seperti itu pasti ada ya, dan banyak sekali gue dapat curhatan seperti itu. Kita udah ngomong ke TSK atau Kumiai, malah kita yang kena marah sama TSK Kumiai. Kan aneh gitu. Action, minasan konnichiwa, Pao desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang bekerja di Jepang ya. Nah, jadi beberapa teman-teman yang bekerja di Jepang itu pasti mengalami permasalahan tentang pembayaran gaji ya, dan itu mungkin saja hampir sering terjadi ya di mana-mana, dan bahkan gue sendiri pun juga pernah mengalami tentang pembayaran gaji yang nggak sesuai ini ya. Nah, jadi ada teman-teman kita yang juga sama-sama bekerja di Jepang ya, yaitu sempat nanya ke gue tentang pembayaran gaji ini, khususnya lembur ya, karena mungkin beberapa dari teman-teman ini udah bekerja lebih, misalnya lebih lemburnya itu sampai 30 atau 50 jam, tetapi lembur yang dibayarkan itu mungkin cuma 10 jam atau 20 jam aja. Nah, hal seperti ini sebenarnya bisa dibilang sering terjadi ya, itu banyak terjadi, tapi apakah hal yang seperti ini wajar? Ya tentu saja ini nggak wajar ya, karena kita kan ke Jepang itu bekerja ya, bukan jadi volunteer ya, atau bukan jadi pekerja pembantu aja, bukan bantu-bantu aja, tetapi memang bekerja sesuai dengan standar yang udah ditetapkan oleh pemerintah Jepang ya. Nah, tetapi kalau seandainya terjadi kesalahan-kesalahan dalam misalnya pembayaran gaji atau ketidakcocokan dalam pembayaran upah lembur, hal seperti itu memang sering terjadi ya, dan apa sih yang harus kita lakukan? Nah, maka dari itu di sini buat teman-teman yang nonton video ini yang ngerasa mungkin selama ini gajinya mungkin dibayarkan tetap normal gitu kan, tetapi mungkin ada masalah dalam pembayaran lemburnya. Nah, mungkin video ini cocok ya buat teman-teman, maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, buat teman-teman yang sekarang bekerja di Jepang ya, atau baru mulai bekerja di Jepang ya, untuk masalah gaji ini memang masalah hal yang sangat penting sekali ya, karena ini kan masalah uang, apalagi kita udah bekerja dengan baik terus ternyata nggak dibayar dengan semestinya. Hal seperti ini memang sering terjadi ya, bahkan di gue sendiri ya, walaupun kadang masalah-masalah ini memang kita nggak tahu ya apa penyebabnya. Nah, maka dari itu gue di sini akan coba ngebahas yaitu tentang masalah pembayaran gaji lembur ya, karena memang gaji lembur ini yang paling penting untuk dibahas, karena kalau gaji pokok kan itu penghitungannya gampang, apalagi buat teman-teman yang memang kerjanya itu GQ atau memang GQ dalam 1 hari 8 jam, itu memang pembayaran gaji pokoknya itu memang lebih gampang. Tetapi yang ada masalah itu adalah ketika teman-teman itu pengen menghitung pembayaran gaji lembur ya. Nah, apalagi kalau seandainya nih teman-teman udah lembur sampai 50 jam, ternyata Zanggyo yang dibayarkan itu nggak sampai 50 jam seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya ya untuk pembayaran lembur ini ya, seperti yang pernah gue sampaikan di video sebelumnya, itu kalau seandainya teman-teman lembur itu upah lembur teman-teman artinya gaji pokok ditambah 25% ya. Nah, itu udah pasti ya, itu udah memang sesuai aturannya, kecuali mungkin memang teman-teman itu bekerja di jam-jam batas jam yang tertentu ya, itu memang ada perhitungan yang lainnya. Tetapi secara umum perhitungan lembur ini adalah 25% ya, gaji pokok ditambah 25%. Nah, jadi kalau seandainya pembayaran lembur teman-teman itu kurang, apa sih faktor yang menyebabkannya? Yang pertama yaitu pastinya dari Kaisa ya. Kaisa ini apakah kalau kita masih pikir positif ya, mungkin kayak saya salah hitung atau perhitungannya ada yang miss gitu ya, ada perhitungan yang nggak cocok, mungkin ada seperti itu. Atau kalau misalnya kita mikir buruk ya, mungkin kayak saya warui, jam kerja teman-teman dikurangi, atau mungkin lembur teman-teman nggak dianggap beberapa jam, itu ada ya. Dan memang di beberapa kaisa memang ada kaisa yang warui yang nggak membayarkan lembur dengan sebagaimana mestinya. Nah, itu kalau kita lihat dari masalah kaisanya ya. Nah, yang kedua itu adalah kote Zanggyo ya, teman-teman harus perhatikan di kontrak teman-teman apakah gaji teman-teman itu sudah termasuk kote Zanggyo atau belum. Nah, apa sih kote Zanggyo itu? Kote Zanggyo itu adalah lembur tetap ya, yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan itu sudah dibayarkan di depan ya. Nah, misalnya seperti ini, gaji teman-teman itu pokoknya 200.000 yen misalnya ya, 200.000 yen, dan sudah termasuk kote Zanggyo 30 jam. Nah, artinya yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah berarti gaji pokok teman-teman itu yang sudah termasuk kote Zanggyo kalau dipecah, artinya gaji pokok teman-teman itu sekitar 168.750 ya. Kalau ditambah Zanggyo sekitar 31.250 dan totalnya itu adalah 200.000 ya. Nah, itu yang dibilang dengan kote Zanggyo ya, artinya Zanggyo-nya udah dimasukin 30 jam di awal seperti itu. Nah, apa terjadi kalau seandainya nih teman-teman kan
kalau kita hitung nih jam kerja normal 160 jam yang sudah termasuk Kotei Zanggyo kan artinya 190 jam. Apa yang terjadi kalau seandainya teman-teman itu Kotei Zanggyo-nya mungkin Zanggyo-nya dalam 1 bulan itu cuma 25 jam. Artinya teman-teman itu memang tetap mendapatkan pembayaran sesuai dengan Kotei Zanggyo yang 30 jam tadi ya. Nah, kecuali kalau seandainya teman-teman bekerja dalam 1 bulan itu Zanggyo-nya ada 50 jam. Artinya kelebihan dari Kotei Zanggyo itu adalah 20 jam ya. Sebenarnya kan Zanggyo yang ditetapkan cuma 30 jam. Ternyata kalau ada kelebihan lagi 20 jam. Nah, 20 jam inilah yang ditambahkan sebagai waktu lembur ya, seperti itu. Nah, jadi itu hal yang harus teman-teman perhatikan tentang Kotei Zanggyo ini ya. Karena memang banyak juga ya teman-teman yang sedang berada di Indonesia maupun yang ada di Jepang yang tanda tangan kontrak tapi terjebak dengan Kotei Zanggyo ini karena melihat gajinya sangat besar ya. Kadang teman-teman mikir, wah gajinya sampai 25 mang atau 250.000 ya, tapi teman-teman nggak lihat ya kalau itu termasuk Kotei Zanggyo. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi kadang kalau seandainya teman-teman nih udah kerja 40 jam lebih lemburnya ternyata nggak dimasukin lembur, ya siapa tahu itu termasuk Kotei Zanggyo, seperti itu ya. Nah, itu hal yang mungkin terjadi ya, yaitu masalah dari Kaisha. Yang kedua masalah memang Kotei Zanggyo atau kontraknya, atau mungkin ada masalah lain ya, tetapi kita lihat aja dari dua masalah ini. Nah, apa sih yang terjadi kalau seandainya teman-teman memang ngerasa, wah ternyata memang Kaishanya ini yang salah, mungkin perhitungannya yang salah, atau memang Kaishanya yang warui. Nah, yang bisa teman-teman lakukan itu adalah yang paling mudah itu ya, yaitu adalah menghubungi TSK ya, atau Kumiai teman-teman. Kadang ya kalau orang teman-teman nggak begitu dekat dengan orang Kaisha ya, teman-teman bisa ngomong ke TSK gitu. Tapi kalau mungkin teman-teman dekat dengan orang Kaisha atau mungkin kenal dengan manajernya, teman-teman bisa ngomong langsung ke manajernya ya, tanpa harus melalui perantara TSK, itu juga bisa. Dan itu yang gue lakukan ketika waktu gue di hotel ya. Jadi ketika waktu gue menghadapi masalah, oh gajinya kurang, penghitungannya kurang cocok, biasanya gue akan langsung ngomong ke manajer aja, karena gue waktu itu nggak ngomong ke Kumiai ya, karena Kumiai kan jarang datang gitu kan, karena juga tempat gue itu jauh gitu kan dari ini di pelosok, jadi kadang Kumiai jarang datang, jadi gue memutuskan untuk ngomong langsung ke manajer, seperti itu. Nah, tapi kalau di restorannya gue lebih sering ngomong ke TSK gitu ya, karena waktu itu sempat gue ngomong ke manajer, manajernya bilang soal perhitungan gaji ini dia nggak tahu karena diurus sama orang Jimusho ya, orang kantor, jadi sebaiknya ngomong aja langsung ke TSK. Nah, maka dari itu ketika ada masalah tentang perhitungan gaji ini, gue langsung ngomong ke TSK aja. Jadi nanti TSK yang akan menyampaikan keluhan teman-teman ke orang Kaisha, seperti itu. Nah, memang seperti itu ya fungsi TSK atau Kumiai di Jepang yang sebagaimana mestinya ya, yaitu adalah melindungi hak-hak teman-teman dan menyelesaikan permasalahan teman-teman, seperti itu. Nah, jadi memang ya kalau memang dalam permasalahan gaji ini memang sering terjadi, dan itu memang normal-normal aja sih, karena namanya orang gitu kan pasti ada kesalahan gitu. Nah, terus bagaimana kalau seandainya nih teman-teman ternyata sudah lapor ke TSK lah, ternyata TSK-nya malah ngebela perusahaan. Nah, hal-hal seperti itu pasti ada ya, dan banyak sekali gue dapat curhatan seperti itu. Kita udah ngomong ke TSK atau Kumiai, malah kita yang kena marah sama TSK Kumiai. Kan aneh gitu, yang harusnya mana TSK dan Kumiai ini menjadi pelindung kita ya selama di Jepang gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman itu nggak TSK atau Kumiainya nggak mampu ya untuk melindungi teman-teman ya, yang malah ngebantu perusahaan, kalau untuk Ginnoji Susei teman-teman itu bisa ngadu ya ke pihak audit ya. Nah, gimana sih cara ngadu ke audit ini? Audit ini kan adalah satu badan yang melindungi tentang Ginnoji Susei ya. Jadi kalau seandainya teman-teman punya masalah nih, udah nggak tertolong lagi nih, teman-teman bisa ngadu ke audit. Nah, bagaimana sih cara ngadunya? Kalau seandainya teman-teman punya nomor telepon, itu akan lebih bagus lagi ya. Kalau teman-teman bisa telepon, nanti teman-teman bisa langsung ngadu tentang permasalahan teman-teman. Nah, di mana sih kita bisa menemukan nomor teleponnya ini? Nah, kalau untuk Ginnoji Susei ya, teman-teman pasti saat baru datang ke Jepang itu dapat buku panduan Ginnoji Susei ya. Biasanya itu di halaman pertama atau halaman terakhir itu gue lupa. Teman-teman bisa langsung lihat nomor telepon dukungan untuk bantuan orang asing ya. Nah, itu biasanya ada super bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Jepang ya. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia itu ada hari-hari tertentu. Teman-teman bisa menghubungi nomor tersebut dan menyampaikan keluhan teman-teman atau perasaan tidak nyaman teman-teman terhadap perusahaan dan Kumiai teman-teman ya. Itu yang bisa teman-teman lakukan. Nah, terus bagaimana dengan Tokutei Ginno? Tokutei Ginno kan kita tentang mandiri, kita juga nggak dapat buku panduan segala macam. Kalau mengadu TSK juga, kalau seandainya mau ngadu ke TSK ternyata TSK-nya pro ke perusahaan, terus jadinya mau ngadu kemana? Nah, teman-teman itu bisa menghubungi pihak imigrasi setempat ya. Teman-teman bisa cek aja ya di mana sih imigrasi, misalnya nih gue Fukuoka, di mana sih pihak imigrasi Fukuoka yang menangani orang asing. Itu bisa teman-teman cari aja ya di internet, dan itu pasti akan langsung nemu. Gue waktu itu juga sempat ya
cari informasi tentang imigrasi di Fukuoka. Ternyata pas gue cek nomornya, ternyata memang nomor imigrasinya itu sama ketika ada orang imigrasi yang nelpon gue. Nah, jadi memang kalau seandainya teman-teman jadi orang asing ya, ada pihak khusus yang menangani tentang permasalahan orang asing ini. Nah, jadi teman-teman bisa ngadu ke imigrasi ya tentang permasalahan teman-teman kalau seandainya TSK udah nggak bisa bantu ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau orang imigrasi itu pastinya akan lebih pro ke orang asing ya. Itu memang sering terjadi ya, bahkan memang kita ditanya apakah hak-hak kita selama ini didapatkan, apakah kita nggak mengalami kekerasan, itu sering ditanyakan ya oleh pihak imigrasi. Karena gue sendiri juga pernah waktu itu 1 kali ditelepon sama orang imigrasi, yang kedua itu didatangi sama orang imigrasi ya, dan mereka datang ke perusahaan, ke restoran untuk menanyakan apakah di sini gue baik-baik aja, apakah Kaisa pernah mengalami kekerasan, apakah Kaisa mengajarkan teman-teman dengan baik, apakah rekan-rekan kerja teman-teman baik-baik semua. Itu semuanya ditanyakan ya, karena pihak imigrasi itu pengen memastikan keamanan Gaikokujin selama berada di Jepang, seperti itu ya. Nah, jadi wajar-wajar aja ketika teman-teman itu pengen mengeluh tentang masalah teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya ya, ketika teman-teman itu pengen mengadu ke imigrasi misalnya seperti itu ya, atau ke audit, otomatis kan teman-teman akan menyampaikan keluhan teman-teman. Oh, ternyata TSK-nya nggak baik atau kumianya nggak baik, malah bantu TSK. Terus ketika kita mengeluh soal gaji, ternyata perhitungan gajinya kurang. Nah, hal seperti itu ya sebenarnya ketika teman-teman melakukan pengaduan, teman-teman otomatis harus punya bukti dong. Karena teman-teman nggak mungkin kan ngaduin tanpa adanya bukti. Nah, apa aja sih bukti yang bisa teman-teman berikan ketika teman-teman mengadu ke imigrasi, khususnya tentang masalah pembayaran lembur ini ya. Nah, hal yang bisa teman-teman jadikan bukti itu adalah time card teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman nih, ini saran gue ya, karena gue selama berada di Jepang ya, gue pasti melakukan ini. Time card teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu udah habis selesai kerja, misalnya time card teman-teman tutupnya bulan 30, tanggal 30 atau tanggal 31. Teman-teman itu sebelum ganti time card baru ya, teman-teman itu silahkan foto ya time card teman-teman depan belakang. Jadi teman-teman bisa ngitung sendiri jam kerja teman-teman. Jadi kalau seandainya ada kesalahan, teman-teman juga bisa jadikan foto time card ini sebagai bukti kalau seandainya ternyata memang ada kesalahan. Dan itu juga bisa jadi sumber data teman-teman ya kalau seandainya teman-teman itu ngadu ke imigrasi. Nah, jadi seperti itu ya. Gue sendiri pun ya sampai sekarang itu kalau misalnya udah akhir bulan, misalnya tanggal 30, tanggal 31, kalau di sini ya itu time card-nya tutup tanggal 30 atau tanggal 31 ya, itu gue pasti foto selalu. Karena gue sendiri juga mau menghitung jam kerja gue gitu kan, apakah nanti di Kyuro Mesai itu jam kerjanya cocok atau enggak. Kalau misalnya ada pengurangan atau kekurangan gaji atau lembur yang nggak dibayarkan, itu gue bisa nuntut ya, karena gue punya fotonya dan gue juga punya datanya sendiri, seperti itu. Nah, sebenarnya ya kalau seandainya teman-teman nggak punya foto time card itu ya, sebenarnya pihak Kumiai atau TSK itu juga punya ya data detail teman-teman ya, teman-teman kerjanya berapa jam, terus juga misalnya lembur yang dibayarin itu berapa, seperti itu ya, itu ada ya. Nah, jadi teman-teman itu bisa menjadikan time card itu sebagai data teman-teman. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan ya kepada teman-teman ketika teman-teman itu mengalami ketidakcocokan dalam pembayaran gaji atau masalah-masalah Jepang ya. Itu yang bisa teman-teman lakukan. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan seputar pekerjaan Jepang, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.